Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi ta'ala fi hadil munasabatil qaimah nuwasilu darsana fi an-nahwi was-sarfi min kitab Syarhu Alfiyat ibn Malik li fadilati syai' al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Wa nahnu al-an wasalna ila al-bait al-ashir wa huwa qawlu Ibnu Malik bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal. Baik, lamma dzakara al muallif rahimahullah anna al kalama tanqasimu mufradatuhu ila ismin wa fi'lin wa harfin bada'a bi alamatil ismi. Setelah Ibnu Malik menjelaskan di bait yang ke-8 bahwasanya kalam dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, isim, fi'il dan huruf, maka sekarang Ibnu Malik mulai menjelaskan apa ciri-ciri dari isim. Berarti bisa antum pahami bahwasanya hal pertama yang harus dikuasai oleh orang jika ingin mempelajari bahasa Arab adalah kemampuan membedakan mana itu isim, mana itu fi'il. Ya. Jadi tahapan belajar bahasa Arab yang pertama kali itu adalah antum harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il. Setelah antum tahu mana isim, mana fi'il, katakanlah itu isim. Antum harus tahu isim ini jenisnya apa. Mufrad, musanna atau jama', mudzakkar atau muannats, jamid atau mushtaq, dan seterusnya. Paham ya? Kalau katakanlah itu fi'il misalkan. Kalau antum tahu itu fi'il, antum harus tahu dia itu fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, yaitu fi'il sahih atau fi'il mu'tal, dan seterusnya. Nanti ya. Jadi tahapan pertama adalah antum mampu membedakan mana isim, mana fi'il. Ya, coba nanti antum buka mushaf Al-Quran, kemudian antum coba tes di situ, buka sembarangan halaman, kemudian cari satu kata di situ, bisa nggak antum menentukan itu isim atau fi'il? Ya, kalau belum bisa, berarti ulang lagi belajar dari pondasinya. Belajar apa itu ciri-ciri isim, apa itu ciri-ciri fi'il. Ya, kalau antum perhatikan kitab-kitab nahwu, pasti pembahasan pertama itu apa? Tanda-tanda isim, kemudian tanda-tanda fi'il. Udah kita jelaskan kemarin kenapa isim di awal, ya. Udah dijelaskan kemarin, diulang kembali pembahasan. Baik. Maka kalau kita katakan tanda-tanda isim, berarti dia merupakan ciri khas dari isim yang tidak ada pada fi'il. Ya. Berarti antum harus hafalkan apa ciri-ciri dari isim. Kalau antum tahu apa ciri-ciri isim, antum tahu apa itu fi'il. Apa maksudnya? Kalau antum tahu apa itu malam, antum tahu apa itu siang tanpa perlu mempelajari apa ciri-ciri siang. Ya. Kalau antum tahu apa itu tauhid, antum tahu apa itu syirik. Paham ya? Ya. Jadi ya dikatakan oleh para ulama wa tu'raful asya'u bididdiha. Sesuatu itu dikenali dengan lawannya. Kalau antum mengetahui mana sunnah, mana bid'ah, ya, maka kenali lawannya juga. Ya. Araftus syarra la li syarri walakin li atawaqihi. Ya, kita mengenali keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk agar bisa menghindar darinya. Kita mempelajari apa itu syirik bukan untuk melakukannya, tapi untuk bisa menghindar darinya. Ya, antum melewati jalan, kalau tahu jalan itu ada lubang-lubangnya, aman antum lewat situ. Ya, walaupun gelap, antum bisa lewat dengan aman, karena antum tahu letak lubangnya di mana aja. Tapi kalau antum nggak tahu lubangnya ada di mana aja, ya, wa man lam ya'rif syarra minal haqqi yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebenaran dan keburukan, dan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya, dia hanya tahu yang baiknya saja misalkan, tapi nggak tahu buruknya, pasti dia akan jatuh kepada keburukan juga. Baik. Maka sekarang kita lihat alamatil ismi, tanda-tanda isim atau ciri-ciri pembeda dari isim. Ibnu Malik mengatakan bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Ya, dengan jar, kemudian dengan tanwin, dengan nida dan dengan alif lam. Itu udah 4 tanda itu. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Jadi kalau ada yang tanya kepada antum apa ciri-ciri isim?
bacakan bait ini. Nggak perlu menyebutkan ciri isim itu masuknya alif lam, ya, ada tanwin, bisa idhofah sebagainya, kepanjangan. Ya, atau baca bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal. Udah, itu semua ciri-ciri dari isim. Baik, akan kita bedah sedikit demi sedikit ya, ucapan dari Ibnu Malik ini. Qala Syari rahimahullah, yakni hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bihadil asya'il khamsah. Jadi di dalam bait ini ada 5 ciri pembeda dari isim. Di ujung dikatakan tadi apa? Ya, tamyizun hasal. Tamyiz artinya pembeda. Hasal terjadi. Ya, dengan 5 hal inilah terjadi perbedaan. Ya, dengan 5 hal inilah isim itu dibedakan dengan fi'il. Ya, apa 5 hal tersebut? Bil jarri. Yang pertama al-jar. Wa tanwini. Yang kedua tanwin. Wan nida. Nida itu dari kata nida, artinya panggilan. Dihapus hamzahnya, takhfif. Kemudian wa'al, alif lam maksudnya. Wa musnadin lil ismi. Dan ya, musnad. Musnad itu maksudnya isnad, penyandaran. Idhofah maksudnya. Isnad itu idhofah maksudnya. Baik. Sekarang kita lihat dari tanda yang pertama, yaitu bil jarri. Apa yang dimaksud dengan al-jar? Yani anna kulla kalimatin taqbalul jarra fahiya ismun. Jadi setiap kata yang bisa menerima jar, maka dia isim. Setiap kata yang bisa dijarkan, maka dia adalah isim. Atau menurut istilahnya Ibnu Ajurum, ya, setiap kata yang bisa dikhafad, itulah isim. Walaisal ma'na anna kulla kalimatin tajurruha fahiya ismun. Ya. Tapi jangan antum pahami bahwasanya setiap kata yang antum majrurkan maka dia adalah isim. Tidak. Ya, li'annaka law qulta kullu kalimatin tajurruha fahiya ismun, ja'a syakhsun wa qala ana ajurru daraba wa aqulu darabi masalan. Ya, fa hadza laysal murad. Ya. Jadi pengertian dari bil jarri adalah setiap kata yang bisa dijarkan. Ya, bukan setiap kata yang dijarkan, tapi yang bisa dijarkan. Apa maksudnya ya? Ya, karena kata doroba fil madi mabniun alal fathi. Boleh antum katakan dorobi? Boleh-boleh aja, tapi sesuai kaidah enggak? Enggak. Paham ya? Jar enggak itu? Enggak dinamakan jar. Karena apa? Karena la taqbal, dia tidak bisa menerima. Nanti ya, dia tidak menerima aturannya, ya. Aturannya jar itu, ya, apa namanya, kata atau isim itu adalah yang bisa menerima jar. Kalau dorobi nggak bisa menerima jar dia, ya. Doroba itu ya udah doroba nggak bisa dirubah menjadi dorobi, ya. Walaisal mana annani indama ara kalimatan maksuratan takunu isman, ya. Maka keliru kalau mengatakan kasroh itu tanda dari isim, enggak, ya. Karena fiil juga ada yang kasroh ujungnya, misalkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'i kasroh di situ kan, berarti dia isim? Enggak begitu. Yarfa'i fi'il mudhari. Lam yakunil ladzina kafaru, yakuni kasroh, ya. Apakah dia menjadi isim? Tidak. Ya, maka salah kalau kita katakan, ya, bahwasanya tanda isim adalah kasroh. Tidak. Ya, tanda isim adalah jar. Jar maksudnya dia bisa menerima, ya, menerima jar. Ya. Baik. Berarti maknanya bukan setiap kata yang kasroh adalah isim, tidak. Ya, contohnya misalkan al-bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Fala naqul yakun isim, ya. Li'annaha lam tujar bal hurrikat bil kasri li aridin wa huwa iltiqa'u sakinain. Lam yakunil ladzi yakuni kasroh. Berarti dia isim? Enggak, ya. Dia fi'il mudhari. Ya, kemudian dia kasroh karena bertemunya dua suku. Lam yakun alladzina, itu asal katanya. Nah, dia digabung menjadi lam yakunil ladzina. Taib. Jadi yakun ini bukan isim, ya, li'annaha lam tujar, karena dia tidak bisa dijar di sini. Akan tetapi dia diharokati kasroh aridoh namanya. Kasroh aridoh ini adalah kasroh yang muncul akibat dari iltiqa'us sakinain. Wa illa fahiya majzuma, asal katanya dia majzum, ya, walamatu jismiyah sukun, lakin al makna kullu kalimatin taqbalul jarra fahiya ismun. Nah, jadi yang dimaksud dengan bil jar adalah setiap kata yang bisa menerima jar, itulah disebut dengan isim. Fahiya alamatun tubayyinul ma'lum. Ya,
fahiya alamatun tubayyinul ma'lum. Maka al-jar ini adalah suatu tanda yang menjelaskan sesuatu yang sudah diketahui sebenarnya. Kama law qulta al-arabu alamatuhum lubusul amamah. Ya, yakni annahum yatamayyazuna an ghairihim bidzalika. Fa kullama wajadna syakhsan da'imma fa huwa arabi. Kadzalika kullama wajadna kalimah majrurah fa hiya ismun wa hadhihi hiyal alamatul ula. Jadi orang Arab mengatakan orang Arab itu tandanya adalah menggunakan imamah, ya, menggunakan imamah. Itu imamah ya, korban yang dililit di kepala itu. Itu ciri orang Arab. Jadi setiap orang yang memakai imamah berarti dia adalah orang Arab. Ini ciri pertama. Paham ya? Apakah dia beneran Arab sebenarnya? Iya, belum tentu. Paham ya? Baik. Wal jarru yashmulul jarra bil harfi wal jarri bil idhafati wal jarri bit tabaiyah. Ya. Jar itu ya bukan hanya dengan huruf jar. Itu yang harus kita pelajari. Jar itu bisa dengan huruf, itu huruf jar. Ya, bisa juga dengan al-idhafah, mudhofun ilaih maksudnya. Mudhofun ilaih harokannya apa? Kasroh kan, majrur wa alamatu jarrihi al-kasroh. Bisa juga dengan at-tabaiyah. Jadi jar itu bisa dengan huruf jar, bisa dengan idhafah, bisa dengan tabaiyah. Jadi yang pertama kali terbayang kalau Anda mendengar kata jar apa? Fi, ila, an, ala, itu kan huruf-huruf jar. Itu satu bagian dari 3 jar. Lihat ya. Jadi jar itu lebih luas dari itu. Jar itu mudhofun ilaih juga jar namanya. Tabaiyah juga jar namanya. Tabaiyah itu yang pengikuti. Ya. Kata sifat ya, untuk mausuf yang jar, maka dia juga ikut jar. Marartu bi Muhammadin tawilin. Tawilin ini majrur apa tidak? Apa sebabnya? Ada huruf jar? Enggak. Ya, sebabnya adalah tabaiyah. Paham? Ya. Kalau Anda mengatakan nazartu ila samai, as-samai, sebab jarnya apa? Huruf jar. Kalau Anda katakan babul masjidi, al-masjidi majrur karena apa? Idhofah. Ya. Baik, kalau Anda mengatakan marartu bi rajulin karimin, karimin majrur karena apa? Tabaiyah atau al-wasfiyah. Baik. 3 ciri jar ini atau 3 jenis jar ini terkumpul ketiga-tiganya dalam kalimat al-basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini majrur dengan harfu jar. Kemudian lafzul jalalah Allahi majrur karena apa? Idhofah. Kemudian ar-rahmani karena tabaiyah, karena dia sebagai sifah untuk lafzul jalalah. Sifah untuk majrur juga. Artinya begitu juga kata ar-rahimi. Ya. Baik, paham ciri yang pertama, al-jar. Baik. Jadi al-jar itu ya, tidak disebutkan pengertiannya di sini, tapi yang dimaksud dengan al-jar itu adalah ya, kejadian, ya, terjadinya ya, salah satu dari 3 hal tadi. Jadi jar itu bukan harokat, tidak, karena jar itu juga bisa dengan fathah kan, ya. An Abi Hurairah majrur itu tapi dengan fathah. Jadi kasroh itu bukan jar. Kasroh itu bagian dari jar. Jadi salah kalau mengidentikan kasroh adalah jar. Jar itu adalah kondisi di mana suatu isim ya menerima salah satu dari 3 tanda tadi. Tanda masukkan huruf jar, tanda idhofah, dan tanda at-tabaiyah. Baik, itu ciri yang pertama dari isim. Maka seluruh kata dalam bahasa Arab yang bisa menerima jar, maksudnya bisa menerima huruf jar, bisa menerima idhofah, dan bisa menerima tabaiyah, maka dia adalah isim. Ya, nazartu ila samai. Kenapa as-samai isim? Apa cirinya di situ? Dukhul harful jar. Paham? Ya. Kalau Anda mengatakan misalkan ya hadza babul masjidi. Al-masjidi di sini isim. Apa cirinya? Karena idhofah. Karena hanya isim saja yang bisa idhofah. Paham ya? Kalau Anda katakan dorobahu, nggak bisa hu di situ mudhofun ilaih dari kata doroba, nggak bisa. Paham ya? Doroba Muhammadun Zaidan. Doroba Muhammadun, doroba mudhof Muhammadun mudhofun ilaih, nggak mungkin. Karena fi'il. Ngerti ya? Jadi kalau Anda mendengar kata mudhofun ilaih pasti isim ya. Karena apa? Karena idhofah itu merupakan bagian dari jar, dan jar itu merupakan ciri dari isim. Begitu juga kata sifat. Semua kata sifat dalam bahasa Arab adalah isim.
Ya, warna-warna dalam bahasa Arab merah, kuning, hijau itu kata sifat. Tinggi, besar, dalam, rendah, ya, cantik, ganteng dan seterusnya itu semua kata sifat. Maka dia adalah isim. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke ciri yang kedua yaitu at-tanwin. Waqala wa tanwini. Apa itu maksudnya yang disebut dengan at-tanwin di sini? Nanti kita lihat pengertiannya. Al-ma'na kullu kalimatin munawwanatin fahiya ismun. Setiap kata yang kita tanwinkan, ya, ada bunyi nun sukun di akhirnya, maka dia adalah isim. Wa hadhihi hiyal alamatus tsaniyah min alamatil asma. Ini ciri yang kedua dari ciri-ciri isim. Ada berapa cirinya tadi? Ada 5. Ini ciri yang kedua, yaitu at-tanwin. Baik. Wa tanwin itu sendiri apa pengertiannya? Ifadhu hadat ta'rif. Ya. Wa tanwinu nunun sakinatun talhaqu awakhiral kalimi lafdhan la khattan. Ya. Nunun sakinah. Ya. Nun sakinah artinya nun sukun. Talhaqu, ya, yang menemui awakhiral kalim, ya, akhir-akhir dari kata, ya. Jadi suara nun sukun sebenarnya tanwin itu. Suara nun sukun yang berada di ujung kata. Lafzon secara pengucapan, la khoton tapi tidak secara tulisan. Ketika antum mengatakan masjidun, kalau antum tulis ada nunnya enggak? Enggak ada, tapi dibaca ada enggak nun? Ada, itulah tanwin. Paham ya? Jadi suara nun sukun di ujung itulah yang disebut dengan tanwin. Jadi dia hanya ada di pengucapan, tidak ada di tulisan. Kalau anak katakan kepada antum kitabun, jangan tulis kitabun nanti kaf, ta, alif, ba, kemudian nun di belakangnya, nggak boleh. Paham ya? Itu tanwin. Ya. Jadi tanwin itu dia ada di ujung kata secara pengucapan saja, tidak secara penulisan. Ya. Jadi kalau dari sisi penulisan nggak ada deh. Baik. Fa Zaidun masalan fiha nunun sakinatun ghairu maktubah. Contohnya kata Zaid. Zaid ini ada bunyi nun di belakangnya kan? Zaidun. Ya, maka dia berarti ini adalah tanwin. Wa qala muallimuna wa nahnu fi awwalit talab. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan dulu kami pas masih awal-awal belajar, beliau mengatakan, ya, guru-guru kami mengatakan at-tanwinu dhammatani aw fathatani aw kasratan. Ya, cara gampang untuk menjelaskan tanwin kepada orang, nggak usah menyebutkan pengertian tadi. Tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu awakhiral asma'i lafzan la khattan. Ya, bingung orang nanti kalau antum bikin pengertian seperti itu. Maka kalau buat ngajar anak-anak menjelaskan tanwin, ya, tanwin itulah dhammatan, 2 dhammah, aw fathatan, 2 fathah, atau kenal istilah dengan fathatain itu ya, dhammatain, fathatain atau kasratain, ya, itulah yang disebut dengan tanwin. Wa hadza ta'rifu sahihun wa wadih. Lakin inda ta'ammuk, akan tapi kalau kita ingin mendalami, ya, maka kita katakan inna dhammataini wal fathataini wal kasrataini alamatun ala tanwin wa laysa huwa tanwin. Ya, jadi tanwin itu adalah pengucapan bunyi itu tanwin. Ya. Nah, tanwin itu dari kata tarannum dari kata suara dengungan lebah itu. Ya. Itu. Ya. Kitabun, ya, gunnah kalau di tajwid dinamakan gunnah syaddadah itu ya. Ya. Baik. Nah, maka kalau kita ingin mendalami lagi kata Syekh Utsaimin, sebenarnya dhammatain, fathatain, kasratain itu bukan tanwin. Itu adalah tanda tanwin. Dia bukan tanwin sebenarnya, karena tanwin itu adalah bunyi. Paham ya? Ya. Jadi tanda dhammatain itu tanda doang itu, makanya dia dinamakan apa? Harokat. Harokat. Ya. Jadi dia adalah alamat untuk tanwin, walaysa huwa tanwin. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa siratin munawwanah. Ada kata sirat di sini. Sirat di sini ada tanwin di ujungnya. Nah, berarti dia adalah isim. Mustaqim, ya, ada tanwinnya, maka ini adalah isim. Liwujudi alamatain, karena ada 2 tanda di sini.
ila siratin mustaqim. Sirat ini kenapa dia isim? Yang pertama ada tanwinnya, yang kedua ada masbuk bi harfi jar yang dia diawali oleh huruf jar. Wa mithluhu qauluhu ta'ala di surat yang lain, wa yahdiyakum siratan mustaqima. Siratan ini fathatain. Fathatain merupakan ciri dari tanwin, berarti dia adalah isim. Idan kullu kalimatin fiha tanwinun fahiya ismun. Maka setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin maka dia adalah isim. Wastatsna ba'duhum tanwinan tarannum wa tanwin al-ghali walakin la hajata li tatwil bal naqul al-muradu bidzalika at-tanwin alladhi yakunu bihi as-sarf. Baik. Jadi kalau kita mau mendalami lagi, contohnya misalkan di Syarah Ibnu Aqil disebutkan tanwin itu bermacam-macam. Ada namanya tanwin tarannum, ada namanya tanwin al-ghali, ada namanya tanwin at-tankir. Ya. Kalau kita mau bahas jenis tanwin ya, tanwin at-tarannum itu yang ada di dalam syair. Yang tanwin al-ghali juga, walakin la hajata li tatwil, kata syair di sini udah nggak usah kita bahas yang seperti itu terlalu mendalam kata beliau. Ya, kita bahas yang penting-penting saja di sini. Al-muradu bidzalika tanwin alladhi yakunu bihi sarf. Ya, jadi tanwin yang kita masukkan di sini adalah tanwin yang merupakan tanda dari i'rab itu. Jika kita mengatakan marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah, nah, itu tanwin yang itu maksud kita. Ya. Yang ada di atas dhammah itu dhammatain, di atas kasroh kasrotain. Baik. Hadza huwa alladhi yakunu alamatan lil ismi. Ya, ini yang disebut dengan tanwin, ya, tanwin al-asli, ya, tanwin al-asli. Baik. Ada nanti sibawahi, sibawahin, ini namanya tanwin at-tankir. Ya, beda lagi jenisnya. Tapi tidak perlu kita masuk ke situ. Pamendalika qaulullahi ta'ala, contohnya misalkan yang ada tanwin, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Faglalan wa sa'ira munawwanatani fahuma isman wa amma salasila fahiya ismun aidan ma'annaha ghairu munawwanah diwujudi mani'in. Taib. Kata salasila di sini sebenarnya dia ada tanwinnya, ya, ada tanwinnya di situ, ya. Tapi karena ada mani di situ, ya, dia tidak menerima tanwin. Makanya ada qiraat yang membaca inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Paham ya? Yang bisa antum dengar apa? Inna adanna lil kafirina salasila wa agla. Paham ya? Salasila wa agla. Asal katanya salasilan wa aglala. Salasilan tanwin ketemu waw, ya, itu gua bi gunnah. Ya, katakan salasilau wa aglalau wa sa'ira. Itu ada qiraat yang membaca seperti itu. Itu dia tanda yang kedua dari tanda-tanda isim yang 5, yaitu ya at-tanwin, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, diberi tanda di kitabnya. Sepertinya tidak bisa kita selesaikan tanda semua kelima tanda ini. Jadi untuk pertemuan sekarang ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tanda selanjutnya insyaallah taala kita akan ambil nanti itu an-nida, ya, panggilan, ya, yang bisa dipanggil itu adalah isim. Baik, insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim bismillah sampai tanda pertama sampai tanda yang ke-5, ya. Nanti ditambahkan sama satu tanda lagi sampai tanda yang ke-6. Natafi bihadza. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Naktafi bihadzal qadar wa naqtatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.